Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita diskusi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diskusi bisa berjalan lancar dan bermanfaat. Sebelum kita mulai diskusi, mari kita perkenalan dulu yang terdiri dari 4 anggota. Kami dari kelompok 5 dari tugas kepemimpinan dan manajemen dan kepemimpinan pendidikan dasar yang beranggotakan 4 orang, antara lain saya sendiri sebagai moderator, Evi Hikmasdarini dari kelas F, kemudian Ibu Luvia Indriani dari kelas D, Ibu Diah Sekti Pratiwi dari kelas E, dan terakhir anggota keempat yaitu Bapak Tria Manika dari kelas F. Demikian perkenalan dari kami. Pada saat ini memang perkembangan digital teknologi itu semakin canggih. Oleh karena itu kita memanfaatkan kecanggihan tersebut untuk bertemu dan berdiskusi. Di mana diskusi pada hari ini tidak harus ketemu dengan menempuh perjalanan jauh, tapi kita tetap bisa berdiskusi melalui jaringan, yaitu dengan Zoom. Diskusi pada hari ini dengan topik utama yaitu kepemimpinan pendidikan. Ada beberapa nanti yang akan kita bahas bersama. Mohon izin share, nggih. Saya share dulu. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah nampak? Nah, kita nanti akan membahas tentang berbagai topik yang berkenaan tentang kepemimpinan pendidikan. Di mana topik pertama nanti kita akan membahas tentang fungsi kepemimpinan pendidikan. Nah, fungsi kepemimpinan pendidikan atau educational leadership forward yang pertama tentang kepemimpinan pendidikan yang efektif, membahas seputar kualitas guru dalam mempengaruhi hasil belajar siswa secara positif. Kemudian pendidik itu tidak hanya bertindak untuk mentransferkan ilmu, tetapi juga harus mengungkapkan ide-ide atau gagasan demi perkembangan pendidikan itu sendiri. Begitu juga dalam buku Haynes et al. Yang intinya sebagai pemimpin itu harus memahami teori dengan tujuan untuk bisa dipahami oleh siswa di dalam kelas. Begitu juga seorang pemimpin pendidikan itu harus menguasai tentang pembelajaran yang nantinya akan membawa dampak positif untuk berbagai hal yang ada kaitannya dengan pembelajaran. Nah, di fungsi kepemimpinan pendidikan itu terbagi dalam berbagai macam fungsi, antara lain sebagai tenaga pendidik, sebagai manajer, administrator, supervisor, inovator, dan motivator. Itu beberapa teori yang diambil dari beberapa buku. Kemudian mungkin bisa ditanggapi ataupun bisa ditambahkan misalkan pendapat dari Bapak Ibu yang lain tentang fungsi kepemimpinan pendidikan ini. Pak Tria mungkin bisa memberikan tanggapan atau penguatan tentang apa kepemimpinan pendidikan ini. Monggo Pak Tria. Ya, terima kasih Bu Evi telah memberikan kesempatan yang pertama ini kepada saya untuk menanggapi materi. Menurut saya ini merupakan bahasan yang sangat menarik sekali. Kepemimpinan pendidikan memang
sangat dibutuhkan untuk mewujudkan suatu pendidikan yang berkualitas. Kita sebagai pendidik di sini tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi juga bagaimana membelajarkan siswa. Pembelajaran di sini tidak hanya pada ranah akademik saja, melainkan tentang keterampilan, sikap, serta kebiasaan yang baik siswa di kehidupan sehari-hari. Seorang pemimpin itu harus bisa menjadi panutan dan harus memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Tapi tidak hanya itu saja, seorang pemimpin juga harus bisa atau harus mampu memahami konsep apa yang dikerjakan atau yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, seorang pemimpin itu tidak hanya pasrah semua pekerjaan kepada anggotanya atau kepada bawahannya atau kepada tangan kanannya, tetapi juga ikut bisa memantau, mengontrol pekerjaan mereka, bahkan menjadi penasihatnya. Kalau ada apa-apa bisa menjadi bisa dimintai pertimbangan atau petunjuk gitu. Misalnya ya, seorang kepala sekolah, ini kita contohkan pemimpin di sekolah dasar ya, itu dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Itu harus memahami tentang administrasi sekolah juga, sehingga mampu memberikan pengarahan yang baik kepada mungkin kepada karyawan atau TU, operator sekolah, bendara, bos, dan lain sebagainya tentang pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi tidak hanya istilahnya itu pasrah bongkoan saja, pokok mari gitu aja. Tidak, tetapi pemimpin itu juga bisa memberikan arahan, tahu apa yang dikerjakan oleh anak buahnya seperti itu. Contoh lainnya, misalnya kepala sekolah itu juga harus menguasai teori belajar. Meskipun kepala sekolah pada saat ini tidak hanya tidak ditekankan untuk mengajar siswa secara langsung, tetapi dengan menguasai teori belajar itu kepala sekolah bisa memandu guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran yang baik. Jadi fungsi kepemimpinan di sini tidak hanya sebagai pengajar atau membimbing siswa, tapi juga mampu membimbing tenaga pendidik untuk meningkatkan kemampuan belajar mengajar dan terutama ini ya, untuk mengikuti perkembangan iptek. Seperti itu, Bu Evi, menurut pendapat saya. Ya, terima kasih banyak Pak Tria. Masukan maupun tanggapannya. Sepertinya tanggapan Pak Tria cukup lengkap sekali. Bahwa pemimpin itu bukan hanya berfungsi atau eh, hanya sebagai guru saja yang memimpin anak-anak belajar, hanya mentransfer ilmu, tetapi harus bisa memahami bagaimana teori pembelajaran, kemudian pemimpin itu juga bisa memberikan contoh, memberikan arahan, bukan hanya memerintah saja. Iya. Jadi kalau memerintah bukan pemimpin yang bijak, nggih. Intinya seperti itu. Ya. Terima Kadang kasih itu Pak seperti Tria. ini, Bu Evi, cuma merintah saja, tapi yang bersangkutan juga kurang tahu apa yang harus dikerjakan itu banyak terjadi eh, di dunia pendidikan ini pada kenyataan ini. Gitu. Nah, oke, ya terima kasih sharingnya. Mungkin kenyataan memang banyak seperti itu, tetapi untuk yang akan datang kita berusaha untuk memperbaikinya. Jadi setelah kita belajar dari fungsi kepemimpinan, kalau kita belum sesuai namanya belajar, kalau tadinya belum bisa, nanti diharapkan bisa melaksanakan lebih baik. Ngaten nggih Bapak Ibu? Selanjutnya yaitu tentang bagaimana mengorientasikan pemimpin pendidikan pada kebijakan pendidikan. Seperti sudah disinggung oleh Bapak Tria tadi, tetapi di sini diambil dari bukunya Jihadah tahun 2020 bahwa tugas kepala sekolah atau madrasah sebagai manajer dan sebagai pemimpin harus membekali diri dengan berbagai ilmu, pengetahuan, berpandangan luas, dan berkebudayaan tangguh.
Kemudian bertanggung jawab dalam pengelolaan pengajaran, ketenagaan, kesiswaan, gedung, dan halaman. Ini termasuk sarana dan prasarana. Kemudian keuangan serta hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat di samping tugasnya dalam supervisi pendidikan pengajaran. Begitu juga harus mampu menjadi aktivis yang menggerakkan anggotanya untuk menjadi yang lebih baik. Saya kira materi ini masih ada hubungannya dengan apa yang disampaikan Pak Tria tadi, nggih? Monggo mungkin Bu Luvia bisa memberikan tanggapan ataupun arahan yang lain pada Bu Luvia, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Evi untuk waktunya yang diberikan. Memang betul, sebagai pemimpin pendidikan, tidak hanya nama atau jabatan saja yang diemban, tapi para pemimpin pendidikan juga harus melakukan aksi langsung, di mana tidak hanya tadi disampaikan mentransfer ilmunya saja, tetapi juga memberikan contoh aksi nyatanya. Jadi memberikan contoh secara nyata. Jadi apa yang dikerjakan disampaikan secara langsung. Kadang kita itu kalau menerima perintah memang harus perlu penjelasan agar tidak terjadi miskomunikasi. Selain itu, pemimpin pendidikan itu adalah sebagai sumber utama. Jadi berhasilnya pendidikan itu utamanya juga dari pemimpinnya. Jika tadi yang disampaikan Pak Tria itu kalau pemimpinnya itu hanya pasrah pada bongkoan, otomatis anak buahnya atau bawahannya itu juga akan merasa pemimpinnya saja seperti ini. Bagaimana dengan kita kalau tidak ada pemimpin yang memberikan contoh? Terus permasalahan yang sering terjadi itu terkadang pemimpin itu apa ya, terlalu condong ke salah satu kelompok atau seseorang individu yang dianggap cocok dengan pemimpin itu. Jadi pemimpin mengabaikan pendapat dari anggotanya yang lain, sehingga hal tersebut menyebabkan adanya kesenjangan sosial dan masalah yang ditimbulkan di lembaga pendidikan. Jika di lembaga pendidikan tidak akur, bagaimana tujuan pendidikan itu bisa tercapai? Untuk pemimpin pendidikan pada kebijakan pendidikan, kalau terjadi kesenjangan seperti itu, otomatis kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin itu terkesannya tidak adil. Jadi kebijakan pendidikannya jadi ada kesenjangan, ya. Jadi sebagai pemimpin seharusnya menghindari sifat-sifat yang seperti itu. Seorang pemimpin harusnya bersifat netral dalam mengambil keputusan dan bersikap. Seperti itu, Bu Evi. Terima kasih Bu Luvia, masukannya cukup bagus sekali. Ada tambahan Bapak? Mungkin ada kaitannya dengan yang kita lakukan di sekitar tempat kerja kita? Itu Belum? seperti yang disampaikan Bu Luvia tadi, itu 100% sepertinya di lingkungan kita kemungkinan seperti itu ya, bukan kemungkinan ya. Saya itu merasakan sendiri bagaimana itu seorang pemimpin itu terkadang memang kalau sudah percaya ke si A gitu ya, hampir semuanya masukan itu dari itu, pekerjaan apapun itu. Terkadang sampai kita itu merasa pembagian tugasnya itu Tidak kurang adil. merata. Kita yang dicondongi pun itu belum tentu positif buat kita juga. Kadang capek ngurusi ini, terus ini belum selesai, dicondongi lagi, ngurusi yang lain, itu juga belum selesai, sudah antri banyak sekali. Dan itu saya kira kurang efektif juga. Sepandainya orang Bu ya, sepandai-pandainya atau
bisa multitasking berapapun itu tetap hasilnya akan lebih bagus kalau porsi pekerjaannya itu merata. Jadi, iya percaya seseorang itu pandai, tapi kalau diberikan beban 1, 2, bahkan 3, itu hasilnya saya kira kok lebih bagus merata, satu orang satu tugas itu hasilnya mungkin lebih optimal. Tetapi ya mau bagaimana lagi, kadang itu, eee bisa jadi ini seperti ini, kemungkinan ya pada suatu lembaga atau suatu wilayah, kecamatan atau apa, kemungkinan, memang SDM yang mumpuni itu berkurang kurang maksudnya, sehingga apa, hanya itu-itu saja atau memang, seorang pemimpin itu, tidak mau keluar zona nyaman, wis kadang sudah percaya sama itu, nggak percaya sama yang lain, takut kalau dipercayakan kepada yang lain nanti hasilnya kurang optimal. Tetapi ya meskipun dipasrahkan ke yang itu juga ya hasilnya menurut saya juga kurang optimal juga kalau kelebihan beban, seperti itu, Mbak. Iya. Terima kasih Pak Tria, pengalamannya yang cukup berharga bahwa kalau kita melihat kenyataan-kenyataan seperti itu memang ini sangat penting untuk kita pelajari. Jangan sampai kalau kita merasa terlalu banyak tugas ataupun merasa dulunya melihat ada beberapa atau salah satu pemimpin kita yang melakukan hal itu, jangan sampai kita nanti meneruskan kebiasaan yang tidak sesuai tersebut. Oke, Ya. terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu tentang bagaimana peran sentral teori pembelajaran dalam kepemimpinan sekolah. Teori pembelajaran ini ditekankan dalam program persiapan guru karena memiliki implikasi langsung yang jelas untuk instruksi kelas dan pembelajaran siswa. Teori belajar ini diajarkan terutama untuk mendukung pengajaran yang efektif, efisien, serta tepat sesuai dengan aturan yang berlaku yang berfungsi sebagai kunci dalam kepemimpinan sekolah. Kemudian yang terakhir ini tentang theories of learning can serve to help school leader not only in the leadership role of evaluating student learning and effective classroom practice, but also in the role of supporting processing of school improvement. Berikut beberapa teori yang telah dirangkum dari beberapa buku, bisa ditanggapi Bu Luvia kembali. Monggo Bu Luvia. Terima kasih Bu Evi. Ya, ada beberapa teori tentang pembelajaran. Namun yang familiar digunakan dalam dunia pendidikan itu ada 4, yaitu teori behaviorisme, teori kognitivis, teori humanistik, dan konstruktif. Nah, pemilihan teori dalam pembelajaran itu sangat penting karena teori itu merupakan acuan kita dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi untuk pemilihan teori itu disesuaikan dengan karakter siswa, dengan lingkungan sekolah, dengan karakternya dari keluarga siswa. Kalau seorang pendidik itu mengambil atau menentukan teori pembelajaran yang sesuai, maka akan tercapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Jadi dalam pemilihan teori pembelajaran itu merupakan salah satu peranan dari pendidik sebagai pemimpin. Dengan tujuan pendidikan yang berhasil dicapai menunjukkan bahwa pendidik mampu memimpin sekolah dengan baik. Dalam artian menuju tujuan pembelajaran. Begitu Bu Evi. Terima kasih sekali dari Bu Luvia. Memang benar, maka teori pembelajaran itu sangat menentukan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Di mana tujuan pendidikan nasional juga sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, nggih. Untuk selanjutnya, bagaimana kepemimpinan untuk pembelajaran dalam akademik, sosial, dan emosional atau biasa disingkat dengan istilah ASEL.
Di sini kognitif atau akademik dan kompetensi sosial dan emosional harus diintegrasikan dalam kurikulum. Proses pengajaran dan penilaian benar-benar mencerminkan integrasi pembelajaran akademik, sosial, dan emosional. Bagaimana Bu Diah menurut panjenengan? Monggo Bu Diah. Ya, terima kasih Bu Evi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menanggapi tentang academic, social, and emotional learning atau biasa disebut ASEL. Jika kita membicarakan tentang ASEL ini, kita mungkin sedikit kembali ke tentang bahasan AQ dan EQ. Kita mengenal kalau kita membahas tentang AQ itu kan mengarah kepada akademik ya, tentang kecerdasan akademik. Kemudian untuk EQ kita mengarah ke emosional, kecerdasan emosional. Nah, hubungannya dengan ASEL ini, ibaratnya AQ itu adalah bahan mentah intelektual keberhasilan siswa. Sedangkan EQ itu adalah seperangkat keterampilan sosial emosional yang memungkinkan kecerdasan tersebut berubah menjadi sebuah tindakan atau pencapaian. Jadi ibaratnya gini, tanpa EQ, AQ itu hanya potensi yang tanpa aktualitas. Jadi di sini ASEL ini memungkinkan pengelolaan seorang siswa dalam belajarnya itu untuk membentuk hubungan yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari dan juga beradaptasi dengan tuntutan perkembangan yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi di sini siswa tidak hanya mengandalkan akademiknya saja dalam belajar, tetapi juga dikombinasikan dengan emosionalnya siswa. Jadi dalam pembelajaran ASEL ini sebenarnya ada 5 kompetensi yang bisa dipelajari oleh siswa dan yang mana 5 kompetensi tersebut saling terkait. Yaitu yang pertama, kompetensi yang pertama yaitu kesadaran diri. Di sini siswa melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan perasaan, kebutuhan, keinginan, dan motivasi seseorang. Nah, jadi di sini siswa itu dilatih untuk memahami bagaimana sebenarnya dirinya itu seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi self-management, yaitu melibatkan kemampuan untuk memonitor dan mengatur perasaan dan perilaku seseorang. Kalau tadi kita memahami, kemudian ini kita memonitor atau mengontrol. Yang ketiga yaitu kesadaran sosial. Di sini melibatkan kepekaan terhadap lingkungan sosial seseorang dan pengetahuan tentang bagaimana mengenali, berempati, dan merespon dengan tepat perasaan dan perilaku orang lain. Kemudian kompetensi yang keempat yaitu keterampilan hubungan. Di sini melibatkan kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dan membangun hubungan timbal balik yang sehat dengan orang lain. Nah, di sini keterampilan hubungan ini membantu siswa untuk belajar bagaimana bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan tugas belajarnya. Kemudian kompetensi yang kelima yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini melibatkan siswa dalam membuat keputusan yang bijaksana, konstruktif, dan sehat berdasarkan pertimbangan dan analisis informasi yang cermat. Jadi ketika siswa membuat keputusan yang bertanggung jawab tentang belajarnya, mereka mengatur waktu, kemudian menyelesaikan dan menyerahkan tugas akademiknya itu
tepat waktu, itu contohnya. Nah, dari kelima kompetensi inti tersebut, nah disinilah fungsi kepemimpinan, bagaimana seorang pemimpin pendidikan itu bisa mengarahkan siswanya itu untuk bisa memiliki 5 kompetensi tersebut. Karena dengan adanya penerapan ASEL ini bisa menjadikan suatu strategi yang efektif yang bisa mencegah terjadinya masalah emosional dan perilaku siswa. Jadi dengan kompetensi ASEL yang ada pada siswa itu bisa membantu menurunkan terjadinya perilaku yang berisiko tinggi, contohnya seperti tawuran siswa atau perkelahian antar siswa. Dan ini juga memberdayakan kepada siswa untuk menghadapi tantangan sosial dan akademik sehari-hari dalam kehidupan siswa. Jadi kesimpulannya di sini bahwa ASEL itu bisa menumbuhkan atau meningkatkan hubungan anak dengan orang lain, kemudian memotivasi siswa untuk belajar, dan efektif untuk mengurangi gangguan dalam kehidupan siswa sehari-hari, kemudian bisa untuk mengurangi tindak kekerasan, dan juga contohnya seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang itu juga bisa ditanggulangi atau dicegah dengan kita menerapkan ASEL ini. Mungkin itu Bu Evi tanggapan dari saya dengan penerapan ASEL ini. Ya, terima kasih Bu Diah. Cukup jelas, gamblang sekali penjelasan ini tentang ASEL. Jadi intinya kita tidak hanya mematok siswa itu pinter secara IQ saja, tetapi IQ dan EQ-nya itu harus imbang, di mana EQ-nya itu akan lebih bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jika hanya memiliki IQ saja, mungkin pinter, memang pinter, tapi dalam perjalanan kehidupan sehari-hari ada masalah, ada ini, akhirnya mereka kurang bernalar. Maka kesimpulan dari Bu Diah tadi cukup cocok sekali bahwa dengan adanya ASEL ini maka meningkatkan hubungan anak dengan orang lain dan bisa mengurangi kecenderungan-kecenderungan yang hambatan ataupun sesuatu yang kurang baik di kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan tentang bagaimana kepemimpinan dan keadilan sosial, yaitu tentang pencantuman perspektif keadilan sosial dalam program kepemimpinan. Diperlukan untuk lebih mempersiapkan para pendidik menghadapi tantangan yang akan mereka hadapi sebagai pemimpin sekolah dalam mengembangkan komunitas sekolah berbasis keadilan. Calon pemimpin sekolah memahami peran khusus mereka sebagai agen perubahan di sekolah dan komunitas mereka dapat mengubah pendidikan untuk bergerak lebih maju menuju pencapaian tujuan keadilan. Bagaimana tanggapan Bu Diah mengenai kepemimpinan dan keadilan sosial ini? Monggo Bu Diah. Ya, terima kasih Bu Evi. Tanggapan saya tentang kepemimpinan dan keadilan sosial. Di sini tidak bisa kita pungkiri ya, di dalam suatu lembaga misalnya sekolah, itu pasti tidak luput dengan adanya isu-isu rasial, kemudian diskriminatif, baik itu dari segi ekonomi ataupun dari segi kecerdasan anak pun itu bisa menimbulkan diskriminasi lah. Disinilah tugas para pemimpin pendidikan bagaimana untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kesenjangan-kesenjangan sehingga keadilan sosial itu di dalam lembaganya itu bisa terwujud. Nah, di sini dibutuhkan pemimpin yang cakap, yang bisa
istilahnya itu dia mengaplikasikan nilai-nilai yang dia miliki itu untuk merancang suatu strategi bagaimana mengatasi masalah kesenjangan yang ada di lembaganya tersebut sehingga keadilan sosial tersebut dapat terlaksana, yang mana pemimpin tersebut tidak bisa untuk bekerja sendiri. Jadi pemimpin tersebut harus merangkul dari beberapa aspek, contohnya seperti dari keluarga, dari masyarakat, sehingga keadilan sosial tersebut bisa terwujud di lembaganya. Di sini pemimpin pendidikan itu perlu untuk menyusun suatu program, juga mempersiapkan bagaimana untuk mengatasi jika timbul suatu atau menghadapi isu-isu yang rasial seperti tadi. Jadi pemimpin kependidikan tersebut harus memiliki sikap yang cakap, kemudian merangkul tujuan pendidikan yang lebih luas, sehingga keadilan sosial itu dapat ditingkatkan bagi anak-anak dalam masyarakat yang demokratis, sehingga memiliki dampak yang besar kepada siswa, baik di kehidupan siswa di sekolah, di keluarga, maupun di masyarakat. Nah, bagaimana caranya agar pemimpin pendidikan itu bisa mewujudkan keadilan sosial? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, mau tidak mau harus melibatkan keluarga dan juga masyarakat. Saya kira seperti itu, Bu Evi. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu lainnya. Monggo, dari Bu Diah cukup bagus Ya, saya kira ini. sudah cukup bagus dan durasinya mungkin juga hampir mepet-mepet juga ini ya. Luar biasa sekali penjelasan dari Bu Diah tadi. Ya. Sudah, jika tidak ada tambahan dari teman-teman, berarti pada intinya kegiatan kita pada hari ini yaitu bahwa seorang pemimpin dalam pendidikan itu bisa berperan sebagai pemimpin yang bijak, bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi juga bisa memberikan contoh, bukan hanya memerintahkan saja. Selain itu, harus mengetahui teori-teori pembelajaran sehingga tidak salah dalam mengambil kebijakan yang berpusat pada pemerintah dalam mewujudkan pendidikan nasional. Kemudian secara asal, maka pendidikan itu harus menyeluruh. Tidak hanya kita berpatokan pada akademik saja, melainkan kita harus juga pada EQ tentang bagaimana keterampilan emosional itu bisa tercover dengan baik. Untuk mencapai kepemimpinan pendidikan yang berkeadilan sosial, maka butuh semuanya kerjasama dari semua pihak agar berjalan dengan lancar. Berikut dari paparan kami, dari saya sebagai moderator dan teman-teman yang sudah memaparkan maupun memberikan tanggapan dari bab kepemimpinan pendidikan. Jika ada salah tutur kata baik dari kami semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri pertemuan pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.